Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini Rabu 4 Februari 2026 dan kita masih dalam pembahasan seminggu bersama anak-anak Nuh. Dan hari ini adalah hari yang keempat. Hari ini kita akan merenungkan renungan dengan judul Tidak Meneladani Yang Buruk. Firman Tuhan kami ambil dari Kejadian 9 ayat 20-21. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Kisahnya cukup sederhana. Nuh adalah seorang petani dan ia menanami kebun anggur miliknya. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Kebun anggur dan anggur sering dikaitkan dengan sukacita atas berkat Allah dalam kitab suci. Namun Nuh menyalahgunakan berkat Allah ketika ia mabuk oleh anggur. Dan oleh karena itu ia berbaring telanjang di kemahnya. Ini adalah penyebutan pertama anggur di dalam Alkitab. Dan inilah bukan gambaran yang indah. Seorang pria, saleh seperti Nuh, terperangkap oleh pengaruh anggur yang halus namun kuat. Mabuk mengakibatkan rasa malu dan kutukan. Meskipun Alkitab tidak melarang penggunaan anggur secara hati-hati, namun Alkitab berulang kali memperingatkan bahaya minum anggur. Salah satu peringatan itu terdapat di dalam Amsal 23, ayat 31-32. Jangan melihat kepada anggur, kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Kehidupan Nuh mirip dengan Adam. Alkitab mencatat bahwa tugas Adam adalah mengusahakan dan memelihara tanah, yaitu Taman Eden. Demikian juga Nuh menjadi seorang yang mengusahakan tanah, yaitu seorang petani. Adam terjatuh karena ketidakwaspadaannya dalam menikmati berkat Allah. Demikian juga dengan Nuh, yang tidak waspada dalam menikmati anggur hasil panen yang melimpah. Salah satu akibat kesalahan Adam berkaitan dengan ketelanjangan, yaitu dia menjadi malu karena ketelanjangannya itu. Akibat kesalahan Nuh pun berkaitan dengan ketelanjangan. Bagaimana dengan anak-anak Nuh? Apakah mereka memperlihatkan kehidupan yang mirip dengan Nuh? Terutama berkaitan dengan keburukan Nuh tersebut. Tidak ada catatan dalam Alkitab bahwa anak-anak Nuh meniru perbuatan mabuknya. Justru dua dari mereka, Sem dan Yafet, menunjukkan sikap hormat dan kehati-hatian dalam menyikapi kesalahan ayah mereka. Ham sebaliknya, tidak meniru mabuknya, tetapi menunjukkan sikap tidak hormat terhadap ayahnya yang sedang dalam keadaan memalukan. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Orang tua kita dan orang-orang yang lebih tua dari kita atau orang-orang yang kita tuakan, semuanya mempunyai kelemahan. Ada banyak hal baik yang mereka tunjukkan, namun juga ada hal buruk yang mereka perbuat. Kedua sisi itu sama-sama bisa mempengaruhi hidup kita di dalam menjalani hidup ini. Namun sebagai orang percaya, kita seharusnya hanya meniru hal-hal baik yang telah mereka tunjukkan. Sedangkan hal-hal yang buruk tidak akan kita tiru, sekaligus kita jauhkan dari kehidupan kita. Di sisi lain, mari kita terus berbuat baik dan benar. Menjaga hati sehingga perkataan dan tingkah laku kita tidak buruk. Hal ini sangat penting supaya anak-anak kita atau orang-orang yang lebih muda dari kita hanya melihat hal-hal yang baik dan benar saja untuk mereka tiru. Kata-kata bijak, perbuatan baik dan buruk ada di depan kita, terserah kita mau meniru yang mana, tetapi orang percaya akan meniru yang baik. Mari kita akan berdoa. Tuhan, beriku kemampuan dan kekuatan untuk tidak meniru hal yang buruk. Sebaliknya untuk melakukan hal yang baik dan benar, supaya bisa menjadi teladan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kami senang renungan ini menjadi berkat untuk Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.